Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi SKB, P3K Apoteker, dan Asisten Apoteker. Untuk seleksi P3K ini agak berbeda dengan seleksi CPNS ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi seleksi kemampuan dasar atau SKD. Yang ada adalah tes kompetensi teknis sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kemudian ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah seleksi kompetensi teknis apoteker dan asisten apoteker. Karena belum ada kisi-kisi untuk tahun 2024 dari Menpan RB, kali ini kita akan bahas kisi-kisi tahun lalu ya, 2023. Tapi biasanya dari tahun ke tahun itu kisi-kisinya tidak jauh berbeda. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mempersiapkan diri sejak sekarang. Untuk kompetensi umum apoteker itu ada 3 poin ya. Yang pertama Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 yang membahas tentang jabatan fungsional apoteker. Kemudian poin kedua yaitu standar kompetensi apoteker Indonesia dan kode etik apoteker. Dan yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Untuk kompetensi khusus apoteker itu terdiri dari 28 poin. Teman-teman boleh lihat di sini. Yang pertama ada penilaian terhadap pemasok terkait dokumen kefarmasian dalam kegiatan pengadaan pembelian barang. Kemudian ada penyusunan surat pesanan dalam rangka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dalam kegiatan pengadaan pembelian barang. Ini biasanya terbagi menjadi 5 SP ya teman-teman. SP biasa atau SP reguler, kemudian SP OOT atau obat-obat tertentu, SP prekursor, SP narkotik, dan SP psikotropik. Kemudian poin ketiga yaitu pembuatan atau compounding sediaan farmasi. Ini biasanya terkait peracikan ya. Kemudian pemeriksaan hasil pembuatan atau compounding sediaan farmasi, perencanaan kegiatan dan kebutuhan sediaan yang akan dikemas ulang, pengemasan ulang sediaan, pengujian mutu bahan baku secara organoleptis, pengujian bahan baku secara kualitatif dan kuantitatif, verifikasi dan pengesahan berita acara penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, pengesahan berita acara pengembalian barang atau retur sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi dalam penerimaan barang. Kemudian poin yang ke-11, stock of name dalam penyimpanan barang, pengkajian permintaan sediaan farmasi atau Alkes dan BMHP, pendistribusian sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, verifikasi daftar usulan penghapusan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang tidak memenuhi syarat, penyusunan usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, pengkajian dan pelayanan resep berupa telaah resep, pemeriksaan, dan penyerahan obat disertai pemberian informasi, rekonsiliasi obat, konseling penggunaan obat, konseling obat pada pasien penyakit kronis, konseling penggunaan obat khusus seperti antiretroviral, hepatitis, dan TBC, penelusuran dan pengkajian catatan medik dalam pemantauan terapi obat atau PTO, identifikasi kejadian efek samping sediaan farmasi dalam monitoring efek samping sediaan farmasi, pemantauan kondisi pasien dalam monitoring efek samping sediaan farmasi, preparasi sediaan intravena dalam dispensing sediaan intravena, preparasi sediaan radiofarmaka, sterilisasi sentral, penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik, serta pelayanan farmasi khusus. Jadi itu ada 28 poin ya teman-teman, boleh dicatat atau di screenshot. Sedangkan untuk materi pokok kompetensi tenaga teknis asisten apoteker itu lebih banyak lagi ya teman-teman. Untuk kompetensi umum asisten apoteker itu ada 10 poin dan untuk kompetensi khusus ada 39 poin. Untuk materi umum boleh kita lihat di sini. Yang pertama ada contoh-contoh sediaan kosmetika, penggunaan obat tradisional, penggolongan PKRT dan Alkes. PKRT itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Kemudian ada pemilihan peralatan menimbang bahan baku. Kemudian ada jenis-jenis timbangan,
ada indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Ini sama kayak apoteker tadi ya. Kemudian ada penandaan atau pelabelan di dalam sediaan farmasi dan perbekalan. Kemudian ada promotif atau promosi kesehatan, preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif atau rehabilitasi. Dan ada jenis-jenis imunisasi. Jadi ada 10 kompetensi umum yang harus dikuasai nih oleh asisten apoteker. Dan insya Allah nanti akan kita bahas di next video ya. Kemudian untuk kompetensi khusus asisten apoteker itu ada 39 poin. Yang pertama ada kajian administratif, kajian farmasetik, aturan pakai, dan adanya keterangan khusus. Kemudian ada perhitungan kebutuhan jumlah sediaan farmasi, alkes, BMHP sesuai resep. Kemudian ada perhitungan kebutuhan obat untuk resep dan tanda khusus seperti ITER, DET, NEDET, dan seterusnya. Kemudian ada perhitungan pengenceran obat atau larutan, perhitungan jumlah basis salep, pembuatan bedak tabur, perhitungan volume larutan hidrogen peroksida, dan larutan rekonstitusi obat. Kemudian ada perhitungan biaya resep racikan dan resep non-racikan, perhitungan dosis obat berdasarkan berat badan, luas permukaan tubuh, usia, dan dosis hewan. Kemudian ada penentuan batas penggunaan sesuai kadaluarsa dan BUD atau Beyond Use Date sediaan farmasi. Kemudian ada penentuan jumlah jenis kegiatan pelayanan farmasi klinik, informasi indikasi sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, informasi terkait kontraindikasi obat, informasi efek samping dan penanganannya, informasi penyimpanan. Kemudian ada beberapa poin tentang farmakologi, boleh kita lihat di poin 17, yaitu tentang antihistamin, analgetik, obat kardiovaskular, antihiperlipidemia, obat saluran cerna, obat hipersekresi asam lambung, vitamin dan mineral, antidiabetik, serta antimikroba. Kemudian ada PMK nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Kemudian poin 19, pemilihan obat swamedikasi, pelayanan informasi swamedikasi, indikasi obat, perencanaan kefarmasian, pengadaan kefarmasian, penerimaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, penyimpanan sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, pengelolaan apotik, evaluasi kerusakan, distribusi sediaan farmasi, pemusnahan obat, penarikan obat, sterilisasi dan disinfeksi. Kemudian ada penanganan limbah, bahan berbahaya, sediaan tablet, steril, semisolid, dan liquid, obat esensial nasional, obat generik dan non-generik, bahan medis habis pakai, dan penggolongan obat. Jadi ada 39 poin untuk tenaga teknis kefarmasian ya. Jadi tips dan saran buat teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K di tahun 2024 ini, maupun teman-teman yang mendaftar CPNS, tahun ini lumayan banyak ya, Kemenkes membuka formasi untuk asisten apoteker dan apoteker. Mulai sekarang boleh nih mulai dicicil per poin, diulang-ulang lagi pelajarannya, biar nanti pas tes udah nggak kaget lagi, sering-sering latihan soal. Dan insya Allah di next video kita akan bahas poin-poin yang tadi sudah kita sebutkan satu-satu. Jadi tunggu next video, kita ketemu dan belajar bersama lagi. Feel free to share ya teman-teman. Thank you for watching dan jangan lupa like, comment,